Perkenalkan, nama saya Yohanes Untaro Sialagan, tempat tanggal lahir Tangerang 27 Maret tahun 2000, alamat saya Sidalogan, Girsang 1, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Dan di sini saya akan memberitahu materi saya, yaitu latihan fisik cabang olahraga terukur yang diberikan oleh dosen Pak Deden Akbar Izzuddin, SPD MPD. Dan langsung saja ke materi saya yang ingin saya sampaikan. A. Pengertian latihan. Menurut Bompa tahun 1994 berpendapat bahwa beban latihan merupakan suatu kegiatan yang sistematis dalam waktu yang panjang, yang ditingkatkan secara bertahap dan perorangan. Dan menurut Ken 1994, latihan adalah suatu latihan fisik yang direncanakan untuk membantu mempelajari keterampilan dan memperbaiki kesegaran jasmani, terutama kesiapan atlet. Dan ada juga menurut Bowers dan Voss, yaitu program latihan fisik untuk mengembangkan kemampuan seseorang atlet dalam menghadapi pertandingan. Dan juga ada di tahun 1992, Bowers dan Fox berpendapat bahwa latihan adalah suatu fisik yang direncanakan untuk memperbaiki keterampilan dan meningkatkan kapasitas energi seorang atlet tersebut. Dan ada juga menurut Sarkey 1986 bahwa latihan adalah proses yang pelan dan halus yang menghasilkan dengan cepat dan tepat bila dilakukan dengan rutin atau dengan sistematis. Dan menurut Fernando, yaitu latihan adalah dengan cara mengulang-ulang secara sistematis dan bertujuan untuk mencapai yang lebih baik. Menurut Harsono, latihan adalah proses berlatih yang sistematis, dilakukan secara berulang-ulang dan beban latihannya kian hari kian bertambah. Dan menurut Suharno, ada juga yaitu proses penyempurnaan kualitas si atlet secara sadar untuk mencapai prestasi yang maksimal dengan diberi kesiapan fisik dan mental yang terarah sehingga dapat mengembangkan si atlet dan diterapkan secara berulang-ulang waktunya. Kemudian yang B, yaitu prinsip latihan. Yaitu prinsip latihan atau lebih dikenal dengan overload, yaitu beban latihan yang berkaitan dengan intensitas latihan, yaitu suatu waktu merupakan harus beban yang lebih daripada latihan yang sebelumnya. Kemudian menurut Bompa, yaitu pemberian beban latihan harus melebihi kegiatan sehari-hari secara teratur, bertujuan untuk sistem fisiologis dapat menyesuaikan dengan fungsi yang dibutuhkan untuk tingkat kemampuan yang tinggi. Dan ada juga Brooks dan Fahey 1984 bahwa prinsip beban bertambah
yaitu sistem yang menyebabkan terjadinya respons atau penyesuaian terhadap fisik atlet, dan masuk juga yaitu tekanan positif yang dapat diukur dengan beban latihan. Yaitu ada juga Fox-Bowers dan Voss, yaitu bertambah latihan dan memenuhi ketentuan program latihan serta kebugaran agar bertambah dengan baik. Yang kedua ada prinsip spesialisasi, yaitu latihan harus dikhususkan sesuai dengan kebutuhan pada setiap cabang olahraga dan kemana tujuan latihan. Dan menurut Bompa, latihan harus bersifat khusus dan sesuai dengan kebutuhan olahraga yang dipertandingkan, dan perubahan anatomis dan fisiologis dikaitkan dengan kebutuhan olahraga dalam pertandingan tersebut. Bowers dan Fox di tahun 1992 mengembangkan kemampuan fisiologis khusus yang dipertunjukkan melakukan keterampilan olahraga dalam kegiatan tertentu. Yang ketiga ada juga individual. Menurut Bompa, latihan harus memperhatikan dan memperlakukan si atlet dengan tingkat kemampuan, potensi, karakteristik, dan kekhususan olahraga. Yang keempat ada prinsip variasi. Latihan menurut Bompa 1994, latihan harus bervariasi dengan tujuan untuk mengatasi sesuatu yang monoton dan atau juga kebosanan dalam latihan. Dan Hazeline di tahun 1989 juga menjelaskan bahwa latihan membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh proses fisiologis yang bermanfaat, sehingga tidak ada terjadinya kebosanan terhadap latihan maupun secara monoton. Yang kelima yaitu prinsip menambah beban latihan. Ini menjelaskan bahwa atlet harus menambah postur beban latihannya dalam sehari. Dilakukan dan lebih baik tidak dilakukan sebelum pertandingan akan segera dimulai. Lebih baik secara bertahap atau lebih jauh-jauh dari sebelum hari pertandingan tersebut, karena jika pertambahan beban secara progresif ditambahkan di dekat pertandingan, yang itu hanya akan membuat si atlet cedera atau ototnya robek. Dan Bompa menjelaskan juga bahwa ditingkatkan secara bertahap, teratur, sehingga beban mencapai hasil yang maksimum. Dan Hazeline juga di tahun 1989, yaitu latihan yang harus direncanakan dan ditingkatkan secara bertahap, dan kemampuannya langsung dari banyaknya dan kualitas yang diperoleh dalam latihan. Yang keenam yaitu partisipasi aktif dalam latihan. Menurut Bompa, pemahaman yang jelas tentang 3 faktor, yaitu lingkup, tujuan, dan kebiasaan, serta juga peran kreativitas atlet dalam persiapan penting sebagai
prinsip-prinsip yang ketiga tersebut. Dan ketujuh, perkembangan multilateral development, yaitu pengembangan multilateral yang bergantung secara seluruh dan sistem manusia serta proses fisiologis dan psikologis. Yang ke-8, prinsip pulih asal atau recovery, yaitu program latihan menyeluruh mencantumkan waktu latihan yang cukup. Apabila waktu istirahat atau pemulihan yang kurang bagi si atlet hanya akan menyebabkan si atlet tersebut down, ataupun yang ada hanya membuatnya cedera dan bisa juga mengurangi saat penampilannya. Yang ke-9 juga ada reversibilitas. Menurut Ken di tahun 1994 bahwa prinsip datar yang menunjukkan hilangnya secara pelan-pelan dan frekuensi yang dikurangin. Russell dan Pike di tahun 1990 juga berpendapat waktu pulih asal diperpanjang dengan hasil yang telah diperoleh selama latihan akan kembali seperti sebelum jika tidak dipelihara. Yang ke-10 juga menghindari beban latihan berlebihan atau overtraining. Menurut Bompa juga overtraining adalah keadaan yang tidak seimbang antara waktu kerja dan waktu pulih asal. Hanya akan menambah cedera si atlet. Dan Ken juga berpendapat di tahun 1994 bahwa disebabkan kelelahan karena fisik dan mental dan mempengaruhi kualitas penampilan si pemain atau si atlet. Dan ada juga menurut Brock dan Feibe bahwa risiko cedera karena tidak mampu menahan beban latihan tersebut karena beban tersebut terlalu berat. Dan menurut Soeharto di tahun 1985 yaitu latihan yang dilakukan berlebih-lebih sehingga mengakibatkan penampilannya dan prestasi si atlet down atau menurun. Latihan fisik cabang olahraga terukur. 1. Cabang olahraga atletik. Sasaran latihannya yaitu yang mengembangkan fungsi sistem otot dan fungsi sistem energi. Dan komponen kemampuan biomotornya yaitu ada speed, strength, dan endurance. Yaitu gabungan antara speed dan endurance adalah stamina, dan endurance dan strength adalah strength endurance, dan gabungan antara endurance dan speed yaitu adalah power. Dan kemudian kita ke contoh cabang olahraga atletik. 1. Tolak peluru. Latihan fisik yang perlu dilakukan adalah yaitu plank. Dengan kita ngeplank kita akan menguatkan otot tangan sehingga dapat menolak peluru dengan bagus, yaitu bisa juga dengan dikombinasikan dengan plank menyamping sehingga otot tangan lengan atas maupun lengan bawah seimbang. Dan bisa juga dengan push up agar menguatkan otot bicep dan tricep. Dan juga yaitu reverse plank, yaitu dengan diagonal kepala. Dan bupper menguatkan
agar lengan semakin maksimal dalam penolakan peluru, jadi sehingga semakin jauh dan sehingga si atlet dapat memperoleh prestasi yang baik. Yang kedua, ada juga lempar lembing. Latihan fisik yang perlu dilakukan tidak jauh berbeda dari tolak peluru tadi, yaitu dengan plank agar menguatkan otot si tangan dalam melempar lembing tersebut atau busur tersebut ke depan, dan bisa juga dikombinasikan dengan plank menyamping agar membuat otot tubuh seimbang, dan juga bisa dilakukan dengan reverse plank agar tricep bekerja dengan aktif, dan bumper agar semakin maksimal. Bisa juga dilakukan dengan pull up agar menguatkan otot lengan atas dan bawah, dan bisa juga dengan sit up agar bisa seimbang antara tangan dan juga lemparan. Kemudian yang ketiga ada lempar cakram, sama tidak jauh berbeda antara yang kedua sebelumnya tadi. Latihan fisiknya yaitu plank menyamping, dan push up agar menguatkan otot bicep dan tricep. Dan reverse plank ini agar membuat si otot tricep bekerja dengan aktif, dan bumper semakin maksimal, dan bisa juga dilakukan dengan pull up dan push up agar si cakram semakin jauh dan si atlet dapat memperoleh prestasi. Yang keempat adalah ada lompat tinggi, lompat jauh, dan lompat galah, yaitu latihan fisiknya bisa dengan latihan di lompat tali. Kita melompati tali tersebut sehingga kita dapat mempelajarinya sehingga kita dapat bisa belajar pondasinya tersebut agar bisa mempraktekannya, yaitu dengan lompat tali, agar kita bisa dapat mempraktekannya ke galah atau ke tiang tersebut sebagai kita untuk belajar pondasinya tersebut, yaitu bisa juga dengan squats dengan kekuatan kaki dan punggung, yaitu untuk membantu memberikan lompatan yang tinggi pada si atlet sehingga semakin tinggi atau semakin jauh lompatan tersebut untuk mencapai hasil yang atau batas maksimal yang telah ditentukan. Dan juga ada juga yang kelima, lari jarak pendek dan lari jarak jauh. Latihan fisik yang perlu dibentuk yaitu sprint di jalur datar, tanjakan, bahkan turunan pun bisa, agar menguatkan otot si kaki dalam menahan dan mendorong tubuh ke depan sehingga kita terbiasa dengan sprint tersebut. Dan bisa juga dengan jogging atau di lari kecil lapangan. Dan melakukan sprint juga bisa dilakukan setiap hari tanpa ada setelah waktu untuk beristirahat, yaitu sampai 50-70% dilakukan dalam sehari. Dan juga asupan gizi supaya tidak adanya kekurangan dalam sprint tersebut. Dan keenam ada juga estafet. Latihan fisik yang perlu diterapkan yaitu ketepatan reaksi dalam start atau bereaksi meletakkan tongkat ke teman agar
agar sesuai dengan tangannya sehingga tongkat tidak jatuh, dan melatih sprint. Bisa juga kita dengan sprint melatih kecepatan berlari sehingga kita semakin cepat, dan lincah dalam memberikan tongkat kepada teman kita yang akan lari setelah kita. Dan kita mempelajari teknik memberikan tongkat supaya tongkat tersebut tidak jatuh atau pas di tangan dia sehingga dia dapat berlari dengan kencang. Dan kita juga harus melatih konsentrasi kita dalam memberikan tongkat tersebut supaya tidak buyar lah, dimana setiap pertandingan kan kita juga harus melakukan konsentrasi. Ada juga yang ketujuh, lompat indah. Latihan fisik yang perlu dilakukan yaitu dengan treadmill, ya jogging dalam ruangan atau bisa juga di luar ruangan. Pokoknya kita treadmill dengan sebaik atau dengan kemampuan kita lah, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan latihan squats akan menguatkan otot paha dan kaki sehingga lompatan semakin tinggi dan semakin bagus gerakannya dalam melakukan banyak gerakan di udara. Dan latihan juga vertical jump, yaitu melompat, berarti kita melompat ke atas dengan secara tinggi, dan kita juga dapat mengkombinasikannya dengan gerakan yaitu dengan salto atau berputar-putar di udara sehingga semakin lama mencapai ke bawah air atau ke bawah, ke dasar. Latihan long jump yaitu dengan lompatan jauh sehingga kita tidak jauh berbeda dengan vertical jump, sehingga semakin banyak kombinasi gerakan yang dapat kita lakukan di dalam di udara tersebut. Yang kedua, di cabang olahraga renang, latihan fisik yang perlu diterapkan adalah kekuatan kaki dalam mendorong start maupun start jongkok, start melompat ataupun start dorongan memakai kaki sehingga kaki semakin kuat dan semakin cepat menuju ke depan. Dan juga bisa dengan kecepatan dalam menggerakkan kaki dan tangan, mengkombinasikannya secara cepat dan menarik nafas dengan cepat, dan mensinkronkan gerakan antara mata, tangan, dan kaki. Dan kita perlu juga daya tahan atau endurance kita dalam berdaya tahan di dalam air, dimana kita membutuhkan oksigen yang cukup sehingga kita dapat mengoptimalkannya dengan sebaik mungkin. Dan juga bisa dilakukan dengan kelenturan sehingga semakin lentur badan si atlet, semakin baik pula untuk perkembangan si atlet, dimana semakin lentur juga si atlet akan semakin mudah untuk berenang atau membuat gaya di dalam air tersebut. Ketiga, cabang olahraga angkat besi. Latihan fisik yang perlu diterapkan yaitu dengan pull up, sit up agar untuk menguatkan otot tricep dan bicep sehingga lengan atas dan lengan bawah dan punggung semakin kuat untuk mengangkat besi tersebut. Dan bisa juga dengan sit up untuk mengunci otot perut yang ada di dada kita, yang ada di perut, dan mengkombinasikannya dengan gerakan napas supaya bisa dilakukannya dengan baik. Yang keempat, ada juga cabang olahraga binaraga, yaitu latihan fisiknya dengan mengurangi pola makan atau bisa mengkonsumsi suplemen dan juga berjemur di sinar matahari dan melakukan calf thrust dan crunch
sebanyak 3-50 kali dalam sehari agar membuat badan kita menjadi semakin kayak atlet binaraga. Yang kelima, dengan cabang olahraga dayung. Yang perlu kita latih yaitu strength, dimana kita dalam mendorong si tangan antara tungkai kaki, dan daya tahan dalam mengayuh dayung tersebut sampai ke garis finish. Dan juga kita melatih kecepatan kita, sehingga semakin cepat maka semakin bagus waktu yang dapat kita peroleh. Dan kita juga bisa melatih flexibility kita atau kelenturan, sehingga semakin lentur lentur si atlet itu. Dan keseimbangan, dimana kita untuk melatih keseimbangan kita di atas perahu dalam duduk di situ, agar kita tidak jatuh ke air tersebut. Dan bisa kita melakukan dengan kelincahan kita dalam mendayung. Ini tidak jauh berbeda dengan kecepatan, kita harus lincah atau gesit, dan akurasinya juga harus tepat. Antara akurasi dan reaksinya harus tepat, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dan yang keenam, cabang olahraga panjat tebing. Latihan fisiknya itu kekuatan tangan, bisa dengan pull up, sit up, dengan pull up dan push up, sehingga menguatkan otot tangan, bicep dan otot tricep dan tricep, sehingga semakin kuat. Dan daya tahan atau endurance, dan seberapa lama kita dapat bertahan di atas dalam memegang batu-batu tersebut atau tebing yang ada di situ, sehingga semakin lama kita bertahan semakin bagus. Dan juga kelenturan dalam menggapai si otot kaki atau tangan, atau semakin lentur kan semakin banyak batu yang dapat kita gapai, sehingga semakin cepat. Dan juga kita harus berlatih fisik, yaitu tekniknya paling penting, yaitu teknik dalam memanjatnya, agar tidak terjadi kesalahan maupun jadi kesalahan dalam memanjat yang ada hanya jatuh, hanya membuat risiko atau cedera pada sang atlet. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya tolong dimaafkan, karena saya juga di sini masih belajar, yaitu mengenai latihan fisik cabang olahraga terukur. Atas perhatiannya, akhir kata saya ucapkan terima kasih.